Apakah kamu salah satu dari mereka yang terus bertanya pada diri sendiri, kenapa ya selalu kehabisan uang? Punya pekerjaan keren dengan gaji lumayan, tapi rekening bank selalu kosong. Nah, di video ini aku akan bagikan 8 alasan mengapa banyak orang mungkin selalu merasa kekurangan uang. Tak peduli berapa banyak yang mereka dapatkan. Jadi, kamu harus tetap menonton video ini sampai habis, agar tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kalau kamu belum melakukannya, dan buat yang sudah sering mampir, aku mau berterima kasih atas dukungan terus-menerusnya. Dengan begitu, mari kita mulai. Pernah nggak kamu kepikiran kenapa ada yang miskin banget, sementara yang lain kelihatan sangat kaya? Di dalam sebuah penelitian oleh National Public Radio, Kaiser Family Foundation, dan Harvard University serta Kennedy School tentang penyebab kemiskinan, 48% responden menyalahkan siklus kemiskinan yang berlarut-larut pada orang yang nggak cukup membantu diri mereka sendiri. Sementara, 45% menyalahkan akan keadaan. Selain itu, sekitar setengah dari peserta survei yang lebih mapan percaya bahwa orang miskin nggak cukup membantu diri mereka sendiri. Tapi kamu harus tahu bahwa ada sekitar 39% dari orang miskin ini juga punya pandangan yang serupa. Tanpa melihat statistiknya, banyak orang Amerika saat ini juga menghadapi berbagai kesulitan keuangan, mulai dari biaya hidup yang tinggi, perawatan kesehatan, pajak, hingga biaya kuliah. Dan bagi sebagian orang, beban-beban berat ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka akan selalu miskin. Sementara beberapa orang terjebak dalam kemiskinan akibat keputusan keuangan buruk yang mereka buat setiap hari, atau karena ketidakadilan dalam privilege dibandingkan dengan mereka yang kaya. Untungnya, ada strategi yang bisa kamu gunakan untuk membangun kekayaanmu seiring waktu. Namun sebelum kamu mulai menciptakan kekayaan, kamu harus lebih dulu mengidentifikasikan kebiasaan-kebiasaan yang menguras keuanganmu. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Berikut adalah 8 alasan mengapa kamu mungkin terjebak dalam siklus kemiskinan yang tak berujung. Pertama, kamu tidak berhemat. Menurut data dari Bank Red tahun 2022, 56% orang Amerika tidak akan mampu menutupi tagihan tak terduga sebesar $1.000 dengan tabungannya. Dengan kata lain, orang Amerika umumnya kurang memiliki tabungan. Oleh karena itu, mereka rentan terhadap hutang yang mengakibatkan siklus kemiskinan yang tidak berujung. Tidak seperti yang banyak orang pikirkan, kamu tidak perlu menghasilkan sejumlah uang tertentu untuk berhemat. Sangat penting untuk memprioritaskan menyimpan uangmu tanpa memandang usia, tahap dalam hidup, atau banyaknya pendapatanmu. Ketika berbicara tentang menyimpan uang, yang penting adalah kebiasaannya, bukan jumlahnya. Semuanya bermuara pada prioritasmu, dan jika kamu tidak memprioritaskan menabung, akan lebih sulit untuk melakukannya, walaupun kamu sudah memiliki banyak uang. Apakah kamu rela menabung untuk sebuah mobil baru, rumah baru, atau masa pensiunmu? Tapi kamu tidak akan berhasil melakukannya, kecuali kamu menjadikan berhemat sebagai prioritas utamamu. Banyak orang mengira bahwa menyisihkan sejumlah kecil uang tidak akan pernah cukup. Tapi nyatanya, tiap tetes uang yang akan kamu sisihkan secara perlahan membentuk jumlah yang sangat besar. Tentu saja, menjadikan menabung sebagai kebiasaan bukanlah perkara yang mudah. Ini butuh banyak latihan. Jika kamu mulai melakukannya sejak dini, setiap kali gajian datang, kemungkinan besar kamu akan tetap konsisten. Dan ingat, semakin awal kamu memulai, semakin baik peluangmu untuk masa depan yang stabil secara finansial. Nomor 2. Kamu tidak menetapkan tujuan keuangan. Apakah kamu punya rencana keuangan untuk masa depan? Atau kamu hanya mengikuti alur saja? Kenyataannya, ada perbedaan signifikan antara seseorang yang bekerja dengan rencana dan seseorang yang menjalani hidup apa adanya. Kurangnya perencanaan mungkin bukan penyebab kemiskinanmu, tapi bisa membuatmu untuk berada di sana selamanya. Kamu bisa memiliki keyakinan sebesar 3.000 gunung, tapi jika kamu tidak punya rencana yang kuat mengenai berapa banyak yang ingin kamu hasilkan dan investasikan, atau bagaimana caramu mencapai tujuan keuanganmu, kemungkinan besar kamu hanya berputar-putar dan mengandalkan keberuntungan untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemakmuran. Untuk keluar dari kesulitan ekonomi, kita harus punya rencana keuangan yang rinci untuk masa depan.
Kamu harus membuat dan teguh pada tujuan-tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Mengidentifikasi dan mencatat apa yang bisa kamu harapkan bisa kamu capai dalam sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Kamu perlu membayangkan masa depanmu dan merumuskan jalur realistis untuk mencapainya. Melakukan hal ini akan memotivasi dirimu untuk lebih baik dalam mengelola keuanganmu. Bagaimana cara membuat rencana keuangan? Mulailah dengan membuat daftar tujuan keuanganmu. Ada tujuan yang sedang kamu kejar, dan ada juga yang belum kamu mulai. Setelah itu, prioritaskanlah tujuan-tujuan ini berdasarkan seberapa pentingnya. Lalu tulislah detail-detail pasti dari tiap tujuan, setiap jangka waktu, jumlah uang yang dibutuhkan, dan jumlah yang sudah kamu tabung. Ini akan membantumu memahami apa yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan dan membuat rencana. Jika kamu membutuhkan bantuan merancang rencana keuangan, kamu bisa mempekerjakan seseorang perencana keuangan. Namun jika kamu tertarik untuk belajar melakukannya sendiri, ada banyak sekali video di YouTube beserta artikel online yang bisa membantumu. Jadi manfaatkanlah sumber daya tersebut sebaik mungkin. Nomor 3. Kamu selalu menghabiskan lebih dari yang kamu hasilkan. Seringkali kita disarankan untuk tidak hidup di atas kemampuan kita. Sebuah pernyataan yang terdengar sebagai cara praktis untuk menghindari stres secara finansial. Tapi pada kenyataannya, itu semua lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pernahkah kamu merasa berharap pada hari gajian berikutnya di tengah bulan? Bukan karena kamu telah berinvestasi, apalagi menginvestasikan semuanya, tapi karena kamu hampir kehabisan uang. Jika iya, itu mengidentifikasikan bahwa kamu hidup di atas kemampuanmu. Saat ini internet telah membuat segalanya begitu mudah diakses. Sangat mudah untuk membeli barang dari kenyamanan tempat tidurmu. Lebih dari itu, media sosial tidak membuat situasinya menjadi lebih baik. Dalam survei terbaru, 57% generasi milenial melaporkan melakukan pembelian secara impulsif karena melihatnya di media sosial. Ini menunjukkan seberapa besar dampak media sosial terhadap kebiasaan belanja kita. Lebih dari sebelumnya, kita mudah terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang dilihat secara maya. Kamu melihat orang memamerkan mobil mewah, iPhone baru, dan liburan yang indah, dan kamu ingin menjadi seperti mereka. Jadi kamu menghabiskan uang yang ada, atau bahkan berhutang, hanya untuk menikmati pengalaman yang sama. Akibatnya, kamu terjebak dalam hutang, karena mencoba mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kamu bayar. Jika ini menggambarkan dirimu, saatnya untuk mempertimbangkan ulang kebiasaan belanjamu. Menghilangkan barang-barang tidak perlu dari anggaranmu, dan mulai menyisihkan uang. Nomor 4. Kamu menghabiskan terlalu banyak untuk tempat tinggalmu. Salah satu alasan mengapa kebanyakan orang selalu kekurangan uang adalah karena mereka menghabiskan terlalu banyak uang untuk tempat tinggal mereka. Jika sebagian besar gaji kamu digunakan untuk biaya hunian, maka rekening bankmu pasti akan terganggu. Biaya hunian yang ideal sekitar 30%. Ini merupakan jumlah tertinggi yang bisa kamu habiskan untuk rumah dan masih tetap menjalani gaya hidup yang masuk akal. Mengingat tingkat pendapatanmu, misalnya jika kamu menghasilkan 10 juta rupiah per bulan sebelum potongan pajak, maka sebaiknya kamu tidak tinggal di rumah yang sewanya melebihi 3 juta rupiah per bulan. Aturan 30% adalah panduan yang baik, tetapi bukan aturan universal, karena situasi bisa berbeda-beda. Jadi kamu mungkin perlu menyesuaikannya. Sebagai contoh, katakanlah kamu tinggal di daerah berpendapatan rendah. Kamu tidak harus melewatkan apartemen seharga 1.800.000 per bulan, karena hanya 18% dari pendapatan bulananmu. Di sisi lain, mematuhi anggaran sewa 30% tidak mungkin dilakukan di tempat seperti kota Jakarta atau Surabaya, di mana rata-rata biaya sewa apartemen satu kamar tidur melebihi 5 juta rupiah per bulan. Jika biaya sewa rumahmu terlalu memberatkan, kamu perlu mempertimbangkan opsi lain. Kalau tidak, kamu akan terjebak hidup dari gaji ke gaji. Kamu bisa pindah ke rumah atau lingkungan yang lebih murah, atau kamu bisa mencari teman sekamar dan membagi biaya. Nomor 5. Kamu tidak punya anggaran. Anggaran sebenarnya adalah pondasi dari keuangan pribadimu. Tanpa anggaran, kamu pasti bakal terus miskin.
Orang yang tidak punya anggaran biasanya tidak tahu kemana uang mereka pergi setiap bulan. Dan ini cara yang sangat berbahaya dalam mengelola pendapatanmu. Anggaran memberikanmu pemahaman tentang bagaimana kamu menghabiskan pendapatanmu tiap bulan, sehingga kamu tahu di mana kamu harus mengurangi pengeluaran dan di mana kamu harus mengalokasikan lebih. Kamu bisa mencatat tujuan-tujuanmu dan punya perkiraan realistis kapan tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Jika kamu tahu kebiasaan borosmu, tapi kamu tidak bertanggung jawab, kamu akan selalu menghindari anggaran karena itu mengingatkanmu pada keputusan-keputusan keuanganmu yang buruk. Akibatnya kamu tidak akan bisa memperbaiki situasi keuanganmu. Padahal dengan anggaran, kamu bisa mengontrol pengeluaranmu dan menghindari hutang. Sayangnya, hanya sedikit persentase orang Indonesia yang rutin mengikuti anggaran dan mengupdate-nya. Tidak cuma di Indonesia. Baru-baru ini survei oleh perusahaan biaya pinjaman Opel Loans menunjukkan bahwa 73% orang Amerika secara rutin tidak mengikuti anggaran. Selain itu, salah satu dari 10 peserta mengungkapkan bahwa mereka sama sekali tidak membuat anggaran. Sebuah survei lain menemukan bahwa 65% orang Amerika tidak tahu berapa banyak uang yang mereka habiskan bulan sebelumnya. Selain itu, generasi saat ini tampaknya paling tidak tahu berapa banyak yang mereka habiskan dan sulit memiliki anggaran yang efektif. Kamu perlu melacak pengeluaranmu secara teratur. Ini membantu kamu memahami kebiasaan pengeluaranmu, sehingga kamu bisa membuat rencana yang lebih baik di masa depan. Jadi pastikan kamu mencatat setiap pengeluaran, hingga uang terakhir pun. Untungnya, ada banyak sekali aplikasi yang tersedia di ponsel atau komputermu yang bisa membantumu melacak pengeluaran. Jadi, manfaatkanlah sebaik mungkin. Nomor 6. Kamu sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu. Memiliki hubungan yang tepat bisa membuka peluang-peluang baru. Namun percaya bahwa kamu hanya bisa berhasil dengan bantuan orang lain adalah cara pasti untuk membuat dirimu terjebak. Banyak orang percaya bahwa kunci kesuksesan mereka adalah seseorang yang lebih baik atau lebih pintar dari mereka. Ada yang berharap akan bertemu teman lama atau anggota keluarganya yang akan mengungkapkan rahasia menghasilkan uang kepada mereka. Sementara yang lain mengikuti orang lain yang membuat mereka percaya bahwa mereka bisa menarik kekayaan melalui imajinasi mereka. Di dunia saat ini, kamu tidak selalu perlu orang lain untuk memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Kesempatan dan keterampilan bisa kamu kembangkan seorang diri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Buddha, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mungkin. Kita harus berjalan dalam jalur itu. Berpikir bahwa seseorang harus membantu kamu untuk sukses hanya akan membuatmu terhenti dalam hidup. Jadi berhentilah menunggu satu orang atau momen tertentu yang mengubah hidupmu. Hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu harus bersedia keluar dari zona nyamanmu, bekerja keras, dan mengambil resiko. Kamu harus tahan dengan kenyamanan dan kerja keras dalam belajar suatu keterampilan, daripada menunggu menemukan apa yang bisa kamu capai dengan instan. Nomor 7. Kamu belum memiliki dana darurat. Sebelum mulai menabung untuk pensiun atau membayar hutang, sebaiknya kamu fokuskan untuk membangun dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat adalah cara yang baik untuk melindungi diri dari situasi keuangan yang tidak terduga. Selalu ada kemungkinan kamu kehilangan pekerjaan dan harus berjuang tanpa gaji bulanan untuk sementara waktu. Atau kamu mungkin perlu melakukan perbaikan rumah serta perjalanan yang tidak direncanakan sebelumnya. Maka, dana darurat akan membantu kamu melewati situasi sulit ini dengan menutupi sebagian atau bahkan semua biaya tersebut. Dengan begitu, kamu tidak terpaksa menggunakan tabunganmu atau mengambil pinjaman. Selain itu, kamu akan merasa lebih tenang karena punya rencana cadangan. Terkadang orang akan mengesampingkan dana darurat demi menabung untuk masa pensiun, yang sebenarnya itu tidak buruk. Namun saat ada pengeluaran besar tiba-tiba, mereka harus menarik dana dari akun pensiun mereka untuk menutupinya. Menarik dana dari akun pensiun seharusnya hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan hanya apabila terdesak. Ini akan menguras tabungan pensiunmu dan hampir pasti kamu akan terkena denda. Nomor 8. Kamu bergantung pada satu sumber pendapatan. Memiliki satu sumber pendapatan bisa sangat nyaman,
tapi hanya untuk sementara waktu. Apa yang terjadi jika kamu kehilangan pekerjaan itu? Apa yang terjadi jika bisnismu gagal atau gaji kamu dikurangi? Mengandalkan satu sumber pendapatan tidak hanya membuat kamu dalam situasi keuangan yang sulit jika terjadi sesuatu yang tak terduga, tapi juga membuatmu terus miskin. Semakin banyak sumber pendapatan yang kamu miliki, seharusnya semakin cepat uangmu bisa bertambah. Lebih mudah bagi kamu untuk mencapai tujuan keuanganmu saat kamu memiliki beberapa sumber pendapatan. Karena hal ini memungkinkan kamu menghasilkan lebih banyak uang dan mendekati tujuan finansialmu lebih cepat ketimbang hanya memiliki satu sumber pemasukan. Jika gaji saat ini tidak mencukupi untukmu, sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk mencari peluang pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, kamu bisa memulai usaha sampingan seperti menjadi afiliator atau konten kreator. Kamu bisa berinvestasi di saham atau real estate, atau menjadi seorang pekerja lepas alias freelancer. Ada banyak pekerjaan dengan bayaran yang bagus di situs seperti fastfork.id, Fiverr, dan masih banyak lainnya. Kamu mungkin sudah pernah mendengar pepatah, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Maksud ide ini adalah sebaiknya memperluas sumber-sumber pendapatanmu untuk memastikan bahwa jika sesuatu terjadi pada salah satu sumber pendapatan, itu tidak akan berdampak buruk pada keuanganmu. Sebab, apabila itu terjadi, mengembalikannya seperti semula mungkin akan memakan lebih banyak waktu. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.